Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 tugas besar elektromagnetika telekomunikasi akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Adrian Fauzi. Nama saya Fauzi Feryaman. Nama saya Aulia Rusida Usna. Nama saya Dodi Mantas Sembiring. Nama saya Madu Febriani Hapsari. Nama saya Karisma Sehari. Selanjutnya kita akan langsung masuk pada pembahasan tugas kami. Pertama, soalnya. Jadi pada soal yang diberikan untuk kelompok 3, di sini mendapatkan rincian Z0 sama dengan 50 ohm, ZL sama dengan 30 tambah J30 ohm, DAS atau jarak antar staf 0,2 lambda, dan jarak staf terdekat dengan bebannya adalah 0,1 lambda. Untuk soal pertama, yaitu diminta untuk menentukan panjang staf biru dan staf merah. Pada bagian ini akan dijelaskan oleh saudara Fauzi. Kita langsung aja ya masuk ke skema 1, di mana untuk rumus skema 1 yaitu YNC1 diputar searah jarum jam DAS, kemudian kita mendapatkan hasil yaitu 1,15J. Nah, untuk menentukan YN staf merah, kita menggunakan rumus yang sudah kita pakai tadi, yaitu menggunakan YNC1 sama dikurangi YND. Untuk hasil perhitungan dari kelompok kami mendapatkan nilai 1,1J. Nah, kemudian untuk perhitungan DSM, di mana nilai staf merah itu dikurangi 0,25, kita mendapatkan 0,383. Nah, kemudian lanjut ke YN staf biru, di mana untuk YN staf biru, hasil perhitungan yang kami dapatkan, itu kami mendapatkan 1,5J. Dan juga nilai DSB yang kami dapatkan, itu mendapatkan 0,406 lambda. Lanjut ke skema 2. Untuk di skema 2, kita melakukan perhitungan kembali, di mana untuk menentukan rumus dari staf merah, kita menggunakan rumus YNC2 diputar searah jarum jam DAS, dan untuk staf merah kita mendapatkan hasil 0,04J, dan juga untuk DSM-nya itu kita mendapatkan hasil 0,256 lambda. Nah, kemudian untuk YN staf birunya itu kita mendapatkan minus 1J, dan juga DSB-nya itu kita mendapatkan 0,125 lambda. Lanjut. Nah, dan untuk mendapatkan hasil hitungan tadi, jadi kita menggunakan media Smith chart untuk bisa menghitung atau mendapatkan angka-angka yang sudah diperoleh tadi. Seperti yang bisa kalian lihat di sini, ini adalah contoh dari perhitungan yang kelompok kami lakukan. Selanjutnya masuk ke bagian B, yaitu kita diminta untuk membuat rangkaian penyesuaian impedansi, tapi dengan nilai DAS dan DL yang berbeda. Pada bagian ini akan dijelaskan oleh saudari Made. Baik, saya izin menjelaskan. Untuk yang bagian B, itu sama seperti bagian A, bedanya itu ada di nilai DAS dan DL. Pada bagian A diketahui di soal nilai DAS-nya 0,2 lambda dan nilai DL-nya 0,1 lambda. Sedangkan pada bagian B, kita mengganti nilai tersebut menjadi nilai DAS-nya 0,1 lambda dan nilai DL-nya 0,05 lambda. Pada bagian B, kita mencari nilai DSB, DSM. Langkah pertama kita mencari nilai ZNE, YNE, YND, dan YNC-nya terlebih dahulu. Setelah kita mendapatkan hasil-hasilnya dari nilai-nilai tersebut, kemudian kita menghitung skema 1 yang yaitu dengan mencari nilai YNB dan YN staf merah. Kita akan menemukan hasil nilai DSM, dan dengan mencari nilai YN staf biru, kita akan menemukan nilai DSB. Untuk skema 1, kita telah mendapatkan nilai DSM-nya yaitu 0,346 lambda, sedangkan nilai DSB-nya yaitu 0,226 lambda. Pada bagian Smith chart, untuk skema 1 kita menggambarkan titik nilai-nilai yang sudah kita cari sebelumnya, yaitu ada nilai ZNE, YNE, YNC1, YNC2, YNB, YN staf merah, dan YN staf biru. Setelah mencari skema 1, langkah selanjutnya itu kita mencari skema 2. Langkahnya sama seperti mencari skema 1, bedanya yaitu jika di skema 1 kita menggunakan YNC1, tetapi jika di skema 2 kita menggunakan YNC2. Di skema 2, kita mendapatkan nilai DSM-nya yaitu 0,454 lambda dan nilai DSB-nya yaitu 0,449 lambda. Pada bagian Smith chart skema 2, kita hanya menggambarkan titik untuk nilai YNC2, YN staf merah, dan YN staf biru saja. Baik, kita lanjut ke bagian E, yaitu kita diminta untuk menghitung daya pada beban. Skema yang telah dibuat dengan generator 10 volt dan hambatan dalam sebesar 50 ohm. Pada bagian ini akan dijelaskan oleh saudari Aulia, saya sendiri, dan saudara Karisma.
Oke, jadi di sini izinkan saya untuk menjelaskan nomor C pada bagian A. Jadi di sini tuh diketahuinya sama seperti soal sebelumnya, dan di sini hanya perbedaannya, di sini diketahui kalau tegangannya itu 10 volt sama batan dalamnya itu 50 ohm. Nah, jadi di sini pertama-tama kita bakal cari dulu rangkaian ekivalennya dengan rangkaian seperti ini. Nah, untuk rangkaian ekivalen satu ini didapatkan IM plusnya itu 0,081 plus J 0,059 ampere. Dan IA-nya itu pada saat Z sama dengan 0 didapatkan 0,081 plus J 0,095 ampere. Lalu didapatkan juga IB-nya itu dengan masukin dengan nilai IA-nya didapatkan 1,76 plus 0,95 J ampere. Nah, lanjut untuk setelah mencari rangkaian ekivalen 1, kita lanjut mencari rangkaian ekivalen 2 dengan rangkaian seperti ini. Nah, di rangkaian ekivalen 2 ini kita didapatkan IM plusnya itu 1,48 dikurang 0,76 J ampere. Lalu setelah mendapatkan IM plusnya, kita mendapatkan juga IC-nya itu saat Z sama dengan 0, 1,45 dikurang 1,38 J ampere. Setelah mendapatkan IC-nya, kita bisa dapatkan ID-nya dengan hasil minus 0,041 dikurang 2,12 J. Nah, ini IM plusnya juga didapatkan 1,1 minus 2,997 J ampere. Dan IE-nya didapatkan 2,42 minus C 2,8 ampere. Nah, untuk rangkaian ekivalen 3 akan dilanjutkan oleh saudara Adrian. Oke, untuk rangkaian ekivalen 3, kita bisa mendapatkan bahwa daya pada beban itu senilai minus 62,4 dikurang 403,2 J watt. Selanjutnya, pada bagian B, rangkaian ekivalen seperti tampak pada pertama tadi. Kemudian rangkaian ekivalen pertamanya, di sini setelah dilakukan perhitungan, kita mendapatkan nilai IM plus senilai 0,095 plus J 0,031 ampere. Kemudian untuk IA-nya, kita mendapatkan nilai 0,095 plus J 0,031 ampere. Dan untuk nilai dari IB-nya, kita mendapatkan nilai 0,42 plus 1,78 J ampere. Setelah kita mencari rangkaian ekivalen ke-1, kita lanjut ke rangkaian ekivalen kedua. Nah, untuk rangkaian ekivalen kedua, untuk R-topi-nya kita dapat min 0,64 dikurang 0,52 J. Terus dilanjutkan IB sama dengan I saat Z sama dengan min 0,1. Lanjut, buat hasil yang didapatkan 0,95 ditambah J 0,45 A. Selanjutnya ada IC di mana kita dapat 1,8 ditambah J 0,24 ampere. Berikut perhitungan yang kami peroleh. Oke, selanjutnya kita mencari juga ID-nya dengan hasil 1,12 ditambah J 0,57 ampere. Setelah kita mencari persamaan yang tadi, kita mendapatkan IM plus-nya sama dengan 1,16 ditambah J 0,18 ampere. Dilanjutkan dengan mencari IE sama dengan I saat Z sama dengan 0. Dengan hasil 1,2 ditambah J 0,67 ampere. Terakhir, kita mencari rangkaian ekivalen ketiga, di mana daya diperoleh 29,7 ditambah J 48,2 watt. Selanjutnya bagian terakhir adalah kita diminta untuk menentukan manakah skema RPI yang paling baik. Akan dijelaskan oleh saudara Dodi. Di sini kita bisa melihat perbandingan daya pada beban PLA sama dengan min 62,4 minus J 03,2 408,00 261,20 derajat, yang PLB-nya sama dengan 29,7 tambah J 49,2, bentuk polarnya itu 56,62 58,63 derajat. Maka skema RPL yang paling baik adalah rangkaian pada soal A dengan keterangan Z0 sama dengan 50 ohm, ZL sama dengan 30 tambah J 30 ohm, DAS sama dengan 0,2 lambda, DL sama dengan 0,1 lambda. Sekian dari saya kembalikan kepada Adrian. Sedikit penyampaian yang sempat kami berikan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian ini, kami minta maaf yang sebesar-besarnya.
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.